Di episode sebelumnya gue udah nuntasin ekspedisi mudik dari Jakarta sampai Banyuwangi, di mana perjalanan itu kurang lebih nyusurin jalur Pantura waktu berangkat dan kemudian jalur selatan pas pulangnya. Gue nge-share cerita perjalanan ini ke teman-teman gue, and sure enough, beberapa orang ngucapin selamat ke gue karena baru aja berhasil ngelilingin satu pulau Jawa di atas motor matic 110 cc. Tapi kemudian gue baru pas ngeliat maps lagi. Kalau diperhatiin, secara teknis gue belum ngelilingin keseluruhan Pulau Jawa. Karena masih ada bagian ini yang belum pernah gue jamah. Singkat cerita gue pikir, kayaknya belum bisa dibilang keliling Jawa deh kalau belum melipir ke Banten. Well, halo. Gue baru aja sampai Serang. Jadi gue dalam misi buat menyelesaikan tur gue keliling Jawa yang gue mulai sekitar 2 bulan lalu pas lebaran. Sekarang sih udah lebaran haji dan gue berencana buat nyelesain jalan-jalan itu. Karena gue cuma punya waktu sepanjang weekend buat beresin perjalanan ini, gue curi start selepas balik kantor buat bermalam di Serang pas hari Jumat. Berdasarkan rencana kasar gue sebelum berangkat dan riset kecil lanjutan saat bermalam di Serang ini, gue sih pede bisa balik on time dan ngantor seperti biasa lagi hari Seninnya. So barusan gue udah ngecek untuk rute besok. Kurang lebih tuh gue bakal main ke titik nolnya Carita, Tanjung Lesung, Ujung Kulon. Sebelum akhirnya gue berhenti di penginapan di Pelabuhan Ratu. Gue tadi ngitung totalnya itu sekitar 9 jam tanpa berhenti. Artinya besar kemungkinan gue bakal berangkat dari sini jam 6 pagi, nyampe penginapan selanjutnya itu mungkin jam 6 sore. Yang paling sulit, gue kagetnya, itu justru rute pas mau ke Taman Nasional Ujung Kulon. Karena kalau rutenya cuma 30 kilo, nggak nyampe 30 kilo, itu... Lepas makan malam dan ngucapin selamat tidur ke Haryanto, hari pun resmi gue tutup. Saking nyenyaknya tidur gue semalam, ketika besok gue bangun dan ngeliat keluar, matahari udah cukup tinggi di langit, dan Haryanto tahu-tahu nemu teman bobo entah dari mana. Sip, waktunya berangkat udah 7:30 ini sih. Agak kasihangan gue bangun hari ini, tapi harus tetap dulu sih. 9 jam perjalanan total. Gue ngucapin sayonara ke kamar hotel gue sebelum kemudian cus, dan tentunya gak lupa ngambil HP gue yang nangkring di atas tripod. Hotel gue letaknya sebelahan sama pasar, dan gue baru sadar betapa chaosnya pasar di Serang pas lagi weekend pagi-pagi begini. Di sini misalnya, lu punya orang-orang yang mikir cara terbaik buat mengatasi kemacetan adalah dengan ngambil lajur berlawanan. Di tempat lain, ada juga yang mikir lampu sen itu cuma aksesoris motor yang gak perlu dinyalain pas lu mau motong jalan orang. Dan gak ketinggalan, ada juga orang bolot yang ngerekam semua ini dan ngira scene ini menarik buat para penontonnya. Suasana kota hari ini lagi lengang. Mungkin karena ini lagi puncak musim panas dan orang-orang pada mager kali ya buat beraktivitas keluar rumah. Saking panasnya hari ini, beberapa orang yang gak kuat berjemur di lampu merah mutusin buat lanjut jalan tanpa nunggu lampunya berubah jadi hijau. Prioritas guys. Dari simpang kedalaman Cilegon, gue belok kiri ke arah pesisir barat, ninggalin kawasan perkotaan menuju kawasan industri. Kondisi jalan lumayan mulus, walaupun lawan perjalanan gue itu kebanyakan adalah truk kelebihan muatan yang terkenal suka ngerusak kontur aspal. Sayangnya walaupun suasana sekitar lebih rimbun, debu jalanan dan udara kering ngebikin gue gak bisa menikmati segarnya udara pagi di Banten. Hal lain yang gue cari dari Cilegon pagi ini adalah formasi perbukitan yang nyembul di balik bangunan pabrik, tiang listrik, dan pemancar. Emang sih, bakal lebih indah lagi kalau pemandangannya full perbukitan hijau. Tapi gue rasa adanya pabrik dan tower-tower ini justru jadi ciri khas tersendiri dari kawasan ini. Seenggaknya kalau suatu hari gue diculik dan dibuang di sini,
Ya, gue tahu kalau gue lagi di Cilegon. Puas mengagumi jejak destruktif manusia terhadap indahnya alam, gue belok ke selatan buat nyusurin pesisir barat Banten, yang dimulai dari sejak gue ngelintasin Gapura Cilegon Anyer. Di sini kita punya lebih sedikit pabrik dan tower, dan lebih banyak petak kebun orang dan pemukiman. Pemberhentian pertama gue adalah mercusuar Raja Willem, peninggalan dari zaman Belanda, yang cukup gue abadikan dari luarnya aja, karena wisata sejarah nggak ada dalam bucket list gue hari ini. Gue juga lagi tiris buat bayar tiket masuk sih. Oh iya, ngelantur dikit ya. Sebagai kawasan wisata bahari, ada satu hal yang ngebikin gue gemes sendiri dengan Anyer. Bukan keberadaan tempat wisata berbayarnya yang bisa dengan mudah gue hindari dengan cara nggak masuk. Ini soal keberadaan resort, hotel, dan sebagainya yang ngebikin gue sama sekali nggak bisa ngeliatin pemandangan pantai sejak masuk pesisir. Kayak inilah, kalau kalian lihat di scene ini, di kanan gue seharusnya tuh bisa kelihatan seenggaknya semburat laut. Tapi berkat bangunan-bangunan ini, satu-satunya penanda kalau gue lagi di kawasan pesisir, ironisnya berasal dari pelang warung seafood di sebelah kiri gue. Gue tuh sebenarnya lagi di mana sih? Masuk Pandeglang, gue mutusin buat nyari tempat berhenti. Berhubung garis pantai udah mulai marak di kanan gue. Iya, gue udah masuk ke kawasan Carita, jadi Anyarnya udah lewat. Dengan laut di kanan dan perbukitan di kiri, gue rasa bakal mubazir kalau gue nggak berhenti bentar buat menikmati suasana sekitar. Suasana laut lumayan tenang hari ini, tapi dengan semburat mendung di pelupuk mata, gue kok lebih khawatir bakal kena badai atau malah mungkin tsunami ya. Anyway, dengan adanya tripod, gue kembali ngebikin beberapa shots motoran third person view. Sambil berusaha biar gue nggak jatuh depan kamera. Kurang ke tengah woi. Well, Pantai Cilura, terima kasih untuk waktu yang menyenangkan, dan gua rasa lu berhak mendapatkan sesuatu dari gua. Stiker. Gue tempel di mana ya? Iya. Gua ngebikin stiker. Sevandal itu gua demi ninggalin jejak di jalan. Let me know kalau stikernya masih nangkring di meja itu ya. Geser dikit ke selatan, gue nemu tempat yang pas buat melipir nyari sarapan. Bukan asupan kalori yang ramah gula darah emang. Tapi kayaknya gue bakal butuh banyak gula buat melalui hari yang panjang ini. Semakin ke selatan, semakin melimpah garis pantai yang bisa dipandangin dari jalan. Walaupun ini juga semakin ngebingungin gue. Karena gue nggak tahu sebenarnya Pantai Carita tuh yang mana sih anjing. Dan ketika gue kira cuman ayam yang hobi nyebrang pas tahu ada kendaraan mau lewat, ya seperti yang Squidward pernah bilang lah. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Entah apa yang ada di benak keluarga Cemara ini habis hampir ngelindas kucing. Dan entah apa yang bakal ada di benak supir truk yang barusan nyalip ini seandainya dia ngelindas gua. Tanpa gua sadar, gua ngelewatin pusat peradaban terakhir di Pandeglang. Sebelum tahu-tahu pemandangannya berubah jadi deretan pohon kelapa dengan rumah yang jaraknya lumayan jauh dari satu sama lain. Berasa kayak waktu main ke Singkawang, Dan adanya pemandangan sawah di kiri ini ngingetin gue sama suasana jalan di sekitar Jateng dan Jatim.
Makin ke selatan, makin bersih dan kelihatan jelas garis pesisir yang gue susurin. Dan gak heran sih aspalnya mulus banget. Selain lalu lintas yang gak serame di Anyer, jalanan di sini juga banyak yang baru diaspal ulang. Gue berbelok dari rute jalan nasional, masuk ke jalan yang lebih sempit dan kampung yang makin terpencil. Well, makin harus waspada sih kalau tiba-tiba Cilubak begini truknya. Gue baru tahu kalau Tanjung Lesung ini jadi kayak semacam kawasan ekonomi khusus. Nah, udahlah. Tengah hari gue masuk Tanjung Lesung. Dari depan, tempat ini berasa kayak komplek perumahan yang baru mau dibangun. Jalanannya ala boulevard perumahan. Dan di mana-mana gue nemuin pelang rencana pembangunan. Kerennya di sini, peternak sapi masih bisa mampir buat nemenin sapi yang ngerumput. Nggak kayak kawasan wisata lain yang identik nuansa eksklusifnya. Tempat ini masih cukup inklusif dan ramah masyarakat segala kalangan. Ah bangke lah, gue ngambil kesimpulan terlalu dini. 45.000 buat masuk ke beach club. Skip sih. Ya, penting buat selalu punya rencana cadangan, in case rencana utama lu ambyar. Haryanto dan gue kembali menyusuri jalan raya ke arah selatan. Pemandangannya bervariasi antara kebun, sawah, dan bibir pantai. Walaupun ini di pinggir laut, tapi gue gak selalu berada di dataran rendah. Kadang gue di bawah nanjak lumayan tinggi buat mendapati pemandangan kayak gini. Ini tuh gue lagi diperingatin buat gak ugal-ugalan atau diperingatin kalau ini kawasan rawan tsunami ya? Well, mungkin dua-duanya. Di titik ini perjalanan gue mungkin kelihatan ngebingungin. Walaupun pemandangannya cakep, tapi lama-lama pusing juga ya kalau nggak ada destinasinya. Well, soal destinasi, sebenarnya ada satu tempat yang masuk daftar wajib kunjungan gue hari ini. Jaga-jaga kalau Tanjung Lesung ternyata zong, atau gue nggak sempet mampir ke Ujung Kulon. Tempat ini adalah opsi aman gue sebagai objek wisata sekaligus tempat ngademin motor. Nah, walaupun kelihatannya kayak tempat entah berantah, destinasi gue ini sebetulnya lumayan populer waktu gue mampir ke sana sekitar 2 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ngehits di TikTok dan Reels IG. Buktinya, dari Jakarta, Pak? Iya. Wah, sama kita. orang-orang di depan gue ini sampai rela datang dari Depok. Dan, spoilers alert, ini bukan kali terakhir mereka bakal muncul di episode ini. Anyway, balik ke motoran sendiri dulu. Dengan kondisi cuaca cerah hari ini, motoran di jalanan tanah jadi nggak begitu sulit. Nggak ada tuh ceritanya gue perlu berjibaku dengan lumpur atau genangan. Ya, paling perlu agak hati-hati aja bawa motornya, karena tangan kiri gue full sibuk dengan kamera. Nggak selang 5 menit, gue sampai di bibir pantai yang jadi destinasi gue. Setelah say hi ke bapak-bapak yang tadi papasan di depan, gue akhirnya bisa secara formal memperkenalkan kalian dengan Pantai Bugel. Pantai ini berada di tengah-tengah rute dari Tanjung Lesung ke Ujung Kulon. Ciri khas pantai ini adalah hamparan padang rumputnya yang nempel sama laut. Jadi gue ditemenin sama sepasang suami istri baik hati ini yang ternyata datangnya juga dari Jakarta. Ralat ya guys,
Belakangan gue baru tahu kalau ternyata mereka itu cuma teman satu komunitas motor, bukan pasutri. Anjir lah, malu banget gue baru kenal udah fitnah yang bukan-bukan. Dengan pemandangan sebagus ini, sayang gak sih kalau gue nggak ngambil beberapa third person shot lagi? Ya, gue mungkin perlu banyak latihan buat menyempurnakan ini di masa depan. Puas ngambil video, sejenak gue duduk dan kemudian berbaring di sebelah Haryanto, merenungi keberadaan kami yang agak kikuk di ujung barat laut Jawa ini. Di ujung sana, semburat ujung kulon bisa kelihatan dari sini. Gak berasa, Jawa hampir tuntas dikelilingin. Kadang gue bertanya-tanya pas lagi di perjalanan gini, gimana ya kalau suatu hari gue jenuh sama jalan-jalan begini? Apalagi kalau sebagaimana Pulau Jawa ini, semua tempat udah habis gue jelajahin. Apaan sih? Gue kelamaan dijemur matahari kayaknya. Jadi ngelanturnya makin gak jelas. Mau motoran kemana lagi juga abis ini? Oke, waktunya gue memperkenalkan kalian ke kedua orang Depok ini. Yang ini Mbak Ana, yang tadi bawa PCX merah. Dan yang ini adalah Mas Raden, yang bawa Fiction hitam. Begitu tahu kalau kita sama-sama orang Depok, dengan rencana perjalanan yang sama bolotnya, mereka nawarin buat konvoy sepanjang rute ujung kulon sampai ke Pelabuhan Ratu. Tempat gue nanti bakal bermalam. Dan karena tahu yang mereka temenin ini motor kecil yang dibawa 80 km per jam aja udah setengah mampus, gue ditaruh di tengah biar nggak ngilang di belakang. Tapi tetap aja gue suka ketinggalan jauh pas perjalanan kayak begini. Apalagi kalau jalannya lagi lurus sama sepi. Tapi untungnya warga sini nggak sengebut mereka dan gue dikasih jalan buat nyalip dan berusaha semaksimal mungkin ngejar Mas Raden yang jadi pemimpin konvoy di depan sana. Dengan semakin maraknya garis pesisir di samping kanan kami, makin santai motor kami melaju untuk bisa menikmati suguhan pemandangan. Dan beneran deh, cakep banget pemandangan hari ini. Kita lanjut motoran dan kali ini kembali keluar dari jalan nasional. Dari sini, ujung kulon itu harusnya cuma tinggal ngikutin jalan. Pokoknya yang mana aja yang nempel sama garis pantai. Tiap beberapa menit kita bakal berhenti buat mengabadikan foto dan video. Karena rasa-rasanya tuh nggak ada bosannya kita sama pemandangan hari ini. Ini Mbak Ana, bete kalian nonton bencong kamera kayak gue di belakang. Maaf ya Mbak, rada norak. Ngeliat Banten hari ini sedikit mengubah stigma gue tentang kondisi pembangunannya. Gue kira jalanan aspal itu cuma bisa dijumpain di kawasan kota sama tempat wisata aja. Tapi ternyata sampai ke pelosok pun jalanannya udah diaspal mulus. Well, agak nyebelin ketika lu touring bareng orang dan lu jadi kawanan yang paling lambatnya. Ini ngebikin gue bertanya-tanya, kenapa Maps bilang kalau 15 km terakhir ini bakal makan waktu hampir sejam? 15 km terakhir 1 jam lebih. Dan ngeliat bentuk jalanan kayak gini, gue gak heran sih. Ya oke lah, jadi ini alasan kenapa 15 kilo terakhir bakal makan waktu sejam. Kenapa gue tuh jadi orang gampang banget buat diculik ya? Sedikit selingan jalan mulus ngasih kesempatan buat pinggang dan shockbreaker gue rehat. Kakiku ketarik benang layar. Enggak apa-apa.
semoga tinggal bentar lagi. Tadi sempat temu aspal, gua kira udah gitu ambil kumpulan aspalan, tapi ternyata gua kembali ketemu jalanan batu. Dan harus diingat nanti gua pulang pun bakal lewat sini. Gue nggak mau nginget bagian ini sih sejujurnya. Dan speedometer gua nggak bisa lebih dari 20 dari tadi. Akhirnya ujung kulon. Setelah mempertanyakan keputusan buat ikut mereka selama hampir sejam, akhirnya kita nyampe juga seperti kata Mas Raden di depan sana. Dari ketawanya aja, gue bisa nebak sih betapa tersisanya dia. Terlebih dengan posisi tangki bensin yang agak lain dari PCX sama Beat. Gue nggak mau ngebayangin rasanya pas nggak sengaja nyandung batu atau lubang gede. Gue serahin imajinasi ini ke para penonton pria aja sih. Ternyata di sini agak sulit buat nemu makan siang yang layak. Jadi kita bertiga harus berpuas diri memenuhi kebutuhan kalori dengan es cincau dulu. Nggak selang lama, kita kedatangan rombongan pasutri dengan KTM mereka. Nah, ini baru namanya hidup. Lu punya pasangan sehobi dengan adventure bike, iya, lu pakailah buat touring yang jauh ke pelosok berdua. Motornya KTM ginian. KTM ya. Iya. Kita ya selalu solo gitu aja sih. Dulu saya juga solo. Kemana-mana. Kalau dulu saya juga solo, terus ikut KTI Komunitas Touring Indonesia. Ketemu Mbak ini. Terus rame-rame. Kita lanjut masuk ke dalam kawasan Ujung Kulon, nyusulin pasutri tadi yang udah duluan cus. Di sini jalannya dikasih paving dari gapura sampai menjelang pos masuk. Dan begitu sampai pos masuk, kita ketemu sama beberapa orang penjaga yang ngasih info soal rute di depan, yang kayaknya mustahil buat diterusin pakai motor. Masuk aja. Yep. Kalau ke sana kan mana? Ke sana. Oh, di Bisa pagar. muter langsung. Oh iya Pak, kan di ujung tuh kalau saya lihat di internet ada mercusuar gitu ya. Itu mesti ada izin Mas. Ini kayaknya Mas Raden ketuker sama mercusuar Raja Willem yang di Anyer. Ini paling ujung ini aja. Enggak ada lain. Pokoknya hutan ke sananya udah. Iya, di ujung hutan itunya si ini mercusuar itu. Itu tadi kan kita jalan tuh ada kali sejaman tuh Pak, yang jalannya berbatu tuh. Itu emang sengaja dibikin berbatu gitu atau gimana tuh? Itu mah jalannya belum belum beres. Oh, tapi emang mau diaspalin Ya, semua mau- rencananya ya? Iya, mau diaspal juga sih. Oh gitu. Akhirnya gue tiba di ujung barat daya dari Jawa. Gue tahu secara teknis ini memang belum ujung barat dayanya Jawa. Tapi ya, lu kira Beat bisa masuk nerabas hutan? Joke's on you, I'm into that shit!
But anyway, gue rasa ini titik terjauh yang bisa gue jamah dari Pulau Jawa di sebelah barat dayanya. Penutup yang pas gue rasa, terlebih dengan cuaca cerah dan matahari yang persis nyorot gue tepat di muka. Seandainya kala itu gue tiba-tiba nyemplung gara-gara dermaga reot ini dan hanyut di bawah laut, gue kayaknya ikhlas-ikhlas aja deh. Karena kok gue juga udah puas dengan petualangan goblok gue sejauh ini. Tapi nasib berkata lain dan rupanya kegoblokan gue masih akan berlanjut di hari esok. Kebersamaan kami ditutup dengan perjamuan kudus ala kadarnya menjelang Pabuan Ratu. Sebelum makanan benar-benar turun, gue udah ditinggal sendirian di sekitar pasar dekat kawasan wisata Pantai Karanghawu. Akhirnya gue sampai penginapan gue. Nah, ingat gak waktu tadi pagi gue bilang estimasi bakal sampai sini sekitar Isya? Well, gue sampai sekitar jam 11. Dan bentuk gue juga udah gak karuan banget pas sampai hotel. Kamarnya kayak gini. Ini kamar mandinya lucu juga sih. Ada tangga turun gitu ke bawah. Hari ini bener-bener gak terduga banget. Soalnya gue tuh tadinya kan niatnya mau berangkat jam 6 pagi. Gue tunda sampai akhirnya setengah 8. Dan gara-gara gue menunda itu, kemudian gue bisa ketemu sama si bapak sama si ibu yang tadi nemenin gue jalan carian. Dan gara-gara ada mereka pula, gue jadinya bisa main ke Ujung Kulon walaupun gue balik dari sana kayak udah maghrib gitu. Dan gara-gara itu gue jadi bisa motoran malam dan ngerasain sensasi motoran malam nembus hutan sih. Pengalaman baru juga tuh buat gue, walaupun dulu sebenarnya gue pernah ngelakuin itu waktu di Jogja, cuman beda aja sih sensasinya kalau lu bawa. Ya, pikiran gue juga udah terlalu lelah. Kita sambung lagi besok pagi. Besok paginya begitu gue keluar kamar, gue disuguhin dengan pemandangan sawah dan laut yang semalam belum sempat gue nikmatin untuk alasan yang seharusnya cukup jelas. Alias gelap, cuy. Walaupun rute kemari berasa nanjak, ternyata kamar gue masih nempel dan cukup sejajar dengan permukaan laut kalau dilihat dari sini. Selamat pagi dari Pelabuhan Ratu. Cuacanya hari ini bagus banget. Dan gue kayak baru ngeh kalau ternyata penginapan gue ini nempel banget sama laut. Kamar gue nih langsung madep laut, di bawah sawah. Terus gue bisa ngeliat di kejauhan tuh masih ada gugusan pulau. Cuman gue nggak tahu ini pulau masih nempel sama Pulau Jawa atau pulau terpisah ya. Kayaknya sih masih nempel sih. Selain sejoli bule dan mas-mas di depan meja gua, restoran hotel pagi ini lumayan lengang. Mungkin juga karena gue bangun kepagian. Nah, bookingan hotel gue ini sebetulnya udah include sarapan nasgor, kopi, dan pemandangan. Tapi sebelum makanan benar-benar turun, yang terakhir ini perlu gue nikmatin dari atas motor. Enaknya dari pilihan moda transportasi gue selama jalan-jalan ini, opsi destinasi gue nggak dibatasin sama sejauh mana aspal membawa. Well, ini bukan kali pertama gue off-roadan selama trip ini dan mendingan lah dibanding yang kemarin. Ayo kawan, kita bisa. Dengan cara motoran gini, gue harusnya mulai mempertimbangkan pilihan karir di sirkus buat main tong setan mungkin ya. Maps itu nggak selalu ngasih rute yang akurat di tempat terpencil. Dan kapanpun itu terjadi, pikiran gue otomatis beralih ke mode cap cip cup. Dibanding Ujung Kulon kemarin, jalanan hutan hari ini tuh boleh dikatakan cukup ramah.
Dia tuh minim lubang, lebih banyak kerikil dan pasir. Jadi alih-alih gue khawatir shock breaker atau komstir gue rusak lagi, gue cuman perlu khawatir kepleset dan jatuh ke jurang di kiri kanan jalan. Nggak buruk lah ya. Akhirnya gue nemu peradaban lagi. Bingung kali ya warga sini lihat gue motoran sambil ngerekam. Naik. Well, no worry. Gue lebih banyak menghabiskan waktu di tengah-tengah entah beranta juga ketimbang di sekitar manusia pagi ini. Jalurnya lumayan. Masih agak jauh ke atas. Gue nggak tahu sampai seberapa jauh dan gue harap nanti pas pulang gue bisa lewat rute yang lain. Fuck. Motor gue baik-baik aja, masih kuat. Cuman ini butuh servis banyak sih pulang. Gue perlu ganti ban juga. Tapi ya udah. Ya, di situasi semacam ini biasanya gue cuman bisa nyambat. Akhirnya gue sampai di sini. Hamparan sawah dengan latar bukit kembali terpampang di depan mata. Waktunya skill ngonten dan ngedit gue beraksi. Yang bisa ngebikin transisi scene seciamik ini. Agak siangan gue balik ke sekitar pantai Karanghawu. Cuaca perlahan berubah jadi teduh. Mungkin terlalu teduh sampai gue mendadak khawatir bakal tiba-tiba hujan. Nggak banyak yang bisa dilaporin tentang pantai ini karena standar pantai cakep gue juga udah terlanjur dibuat tinggi menjulang berkat motoran kemarin. Well, setelah stiker udah dipasang. Tepat tengah hari gue beranjak pulang dari hotel. Tentunya setelah nggak lupa nge-spam stiker lagi di belakang salah satu tiang kayu depan kamar. Cuaca aja mengkhawatirkan. Padahal gue pasti pengen main ke satu tempat lagi. Antara mampir atau enggak. Ini kita lihat di sana sih. Arah sana tuh mendung banget ya. Padahal viewpointnya itu ada di depan sana. Ke sana apa enggak ya? Gue mutusin buat pulang aja, soalnya mendungnya kayak begini. Tapi pada akhirnya ya gitu. Alam pun seakan mau bilang ke gue buat menyudahi perjalanan tolol ini. Dan bukannya gue ngada-ngada. Karena walaupun dekat hotel tadi sempat mendung dan bahkan rintik di beberapa tempat, cuaca kebetulan banget cerah, tapi cuma di arah gue pulang. Dan bukannya ke arah destinasi wisata lain. Mungkin gue lagi dibilangin buat gak serakah dulu dengan jalan-jalan kali ini. Sisainlah sesuatu di ujung sana buat dijamah lain kali. Kira-kira ya begitulah alam berusaha menyampaikan ke gue. Pilihan rutenya boleh juga. Apa tuh? Bilang sepertinya gak kuat panjang. Jangan sampai kemudian gue berakhir seperti pengendara mobil ini yang terlalu maksain diri. Sampai-sampai lupa kalau kendaraannya pun punya batas kemampuan buat dibawa warawiri. Bukan begitu, Bung Haryanto? Lagian sebenarnya jalan-jalan gak cuman melekat selama di destinasi kok.
tapi juga bisa ditemuin di sepanjang jalan waktu lu berangkat dan juga pulang. Gak peduli tuh perjalanan itu selambat gue dengan motor 110cc yang ngeden di bawah nanjak, atau sengebut mobil di depan gua yang meliak-liuk di antara tikungan kayak pembalap NASCAR. Dan tentunya naif juga sih kalau kemudian mentang-mentang udah ngelingkarin Jawa, terus gua ngerasa udah tahu banget nih soal pulau ini. Kadang malah kejutan terjadi di momen ketika lu lagi lengah. Misalnya kayak waktu ketemu bocah ini yang tiba-tiba aja nyelonong depan gua pas gua lagi ngebut karena ngira jalanan kosong. Jadi walaupun gue masih bakal memperluas cakrawala dengan jalan-jalan ke tempat baru, kayaknya oke juga buat sesekali balik lagi ke tempat yang familiar. Walaupun mungkin cuman buat motoran jauh dan tolol seharian. Beberapa tempat bolehlah mirip-mirip dengan satu sama lain. Tapi masa iya nggak ada cerita baru dari tiap kali jalan-jalan keluar? Walaupun ya mungkin gue juga harus mulai mempertimbangkan pilihan moda transportasi gue di masa depan. So guys, khususnya kalian yang warga Jabodetabek, mau nunggu apa lagi? Kalau motor Beat standar aja bisa muterin Jawa sendirian, masa iya kalian dan apapun kendaraan kalian mau berpuas diri dengan sekedar wisata Bandungan atau Bogoran? Indonesia dan tentunya dunia luas banget kali. Ngomong-ngomong soal Indonesia, gue sampai Lampung. Asik tempatnya, bagus. Tadi apesnya itu gue sepanjang jalan sempet ngedapetin jalan yang kurang enak kondisinya, dan itu apesnya ngebikin HP gue ini yang gue pakai buat rekaman ini sempet jatuh. Ada Provinsi Lampung. Yeay, kamera. Akhirnya gue sampai Palembang. Kita sampai di rumah Mia. Kalau orang lain bisa ngerjain, kenapa harus aku? Jalan-jalan kali ini termasuk yang paling capek sih buat gue. Ayo kuat. Anjir, horor jalanan.